bisnis candu. Karena selain itu, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh kurangnya minat siswa dalam mempelajari sejarah yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan storytelling. Sedangkan pendekatan storytelling sendiri itu merupakan pendekatan dengan bercerita, sehingga akan memudahkan siswa dalam memahami sejarah di tempat tinggalnya. Kemudian juga dapat menggunakan pendekatan storytelling ini dinilai lebih efektif karena menjadikan pembelajaran secara tidak monoton. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah Lawang Ombo atau rumah candu yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh atau manfaat yang didapatkan siswa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan storytelling. Kemudian ada manfaat dari penulisan sendiri yaitu yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmiah mengenai situs sejarah Lasem yang ada di Lasem dengan sudut yang tidak biasanya, yaitu Lasem sebagai kota pusaka. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis bagi sekolah dan juga bagi penelitinya sendiri. Penulisan karya tulis ilmiah ini dapat menjadikan sekolah sebagai sarana dan pelestarian nilai-nilai sejarah lokal dan juga dapat memberikan bekal pengetahuan bagi penulis mengenai situs-situs sejarah yang ada di Lasem. Kemudian apa sih batasan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa saja situs sejarah Lawang Ombo yang dapat dijadikan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah? Kemudian, bagaimana pengaruh atau manfaat yang didapat siswa di sekolah dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan storytelling? Di sini metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama observasi. Observasi sendiri merupakan pengamatan. Jadi di sini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang akan diteliti, yakni Lawang Ombo atau rumah candu. Penelitian ini dilakukan untuk pemanfaatan situs sejarah Lawang Ombo atau rumah candu Lasem dalam pembelajaran di sekolah dengan menggunakan pendekatan storytelling. Kemudian yang kedua, metode yang dilakukan yaitu wawancara. Di sini wawancara percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Penelitian ini sebelum wawancara dilakukan, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Kajian teori yang pertama, sejarah Lasem kota pusaka. Lasem merupakan kota kecil, kota yang berupa kecamatan. Lasem sendiri merupakan satu-satunya kota yang berupa kecamatan dari 33 kota lainnya. Lasem juga berasal dari nama Kamala dan Bekasan yang sudah diajarkan oleh Ki Wolong atau Purangga Widyabadra. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa Lasem berasal dari nama Alas Asem, dan ada lagi yang menyebutkan bahwa Lasem ini berasal dari kosakata Tiongkok yaitu Laosam yang berarti hutan jati. Karena memang dulunya Lasem sendiri merupakan tempat yang sangat banyak dan menyimpan hutan jati yang sangat banyak. Lasem juga memiliki banyak sekali sebutan. Salah satunya yaitu Tiongkok kecil, karena memang di Lasem itu terdiri dari banyak sekali pecinan ya. Kemudian ada kota santri yang dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang ada di Lasem. Kemudian juga Lasem disebut sebagai kota pusaka. Lasem sendiri disebut sebagai kota pusaka karena memang banyak menyimpan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya, yang mana sejarahnya itu sangat menarik untuk diteliti. Kemudian Lasem juga terkenal dengan rasa toleransinya yang amatlah tinggi. Itu dapat dilihat dari pondok pesantren Kauman yang ada di Karangturi, yaitu bisa dilihat dari sana itu begitu besar rasa toleransinya ya, karena di sana itu ada kelenteng dan juga pondok di sana, jadi bisa meneruskan rasa toleransi yang amatlah tinggi. Kemudian ada sejarah Lawang Ombo atau rumah candu. Lawang Ombo sendiri berarti pintu yang besar atau pintu yang lebar. Bangunan ini terletak di Desa Dasun, di Desa Seditan, tepatnya berada di Jalan Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini berdiri sekitar
abad ke-18. Kemudian pendiri sekaligus pemiliknya yaitu Lim King Siok. Lawang Ambo sering juga disebut sebagai rumah candu karena memang dulunya digunakan untuk tempat berbisnis candu dan juga untuk tempat menyimpan candu. Karena Lasem itu dulunya merupakan tempat atau porosnya candu yang ada di Jawa. Jadi nanti setelah candunya disimpan di Lawang Ambo, kemudian akan disebarluaskan ke daerah yang ada di Jawa lainnya. Kemudian di dalam bangunan ini terdapat beberapa situs-situs yang sangat menarik. Yang pertama ada terowongan yang dulunya digunakan untuk mengambil candu dari pelabuhan atau laut. Kemudian di sana juga ada meja dengan penutup kaca yang di dalamnya terdapat alat-alat yang digunakan untuk memakai candu atau madar. Selain itu di dalam sana juga terdapat altar pemujaan yang digunakan untuk sembahyang. Nah, di sini ada gambar dari situs sejarah Lawang Ambo. Yang pertama di sini ada lubang sumur tuanya. Ini lebarnya sekitar 1 meteran. Kemudian dengan dalam sekitar 3-4 meter, yang di dalamnya ada terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan candu. Kemudian yang kedua ada meja dengan penutup kaca, yang mana ini merupakan gambar dari alat-alat yang digunakan untuk memakai candu. Dan yang ini ada altar pemujaan yang digunakan oleh sembahyang oleh keturunan dari Lim Kim Siok, yaitu Ben Hong. Lanjut, pendekatan storytelling. Storytelling terdiri dari 2 kata, yakni story yang berarti cerita dan telling yang berarti penceritaan. Jadi, storytelling merupakan suatu kegiatan bercerita antara storyteller atau si pencerita dengan audiensnya. Dalam hal ini, si pencerita menceritakan dengan jelas mengenai objek yang diteliti, yakni Lawang Ambo atau rumah candu. Dengan pendekatan storytelling ini dapat membuat siswa atau audiensnya menjadi lebih mudah dengan memahami sejarah yang diceritakan, khususnya mengenai Lawang Ambo atau rumah candu. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan storytelling ini dapat membuat pembelajaran lebih aktif lagi karena akan memicu siswa untuk bercerita kepada temannya yang lainnya, dan juga akan lebih menarik karena ini jarang digunakan. Kemudian hasil dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama dapat diketahui beberapa situs sejarah yang ada di Lawang Ambo, yaitu ya seperti lubang sumur tua, kemudian ada meja dengan penutup kaca, kemudian ada altar pemujaan, kemudian ada makam. Nah, makam ini adalah makam dari pemilik rumah Lawang Ambo, yaitu Lim Kim Siok. Kemudian ada tempat yang digunakan untuk madam juga. Nah, selain itu dapat diketahui juga beberapa pendapat dari informan yang telah saya tanyai. Yang pertama dari Laila. Menurutnya, Lasem merupakan kota dengan banyak sebutan. Salah satunya yaitu Lasem Kota Pusaka. Selain itu, menurutnya ada tempat bersejarah yang menarik di Lasem, yaitu Lawang Ambo. Dan yang kedua ada responden 2 yaitu Dimas. Menurut Dimas, jika dalam pembelajaran khususnya yang membahas tentang sejarah, sangat cocok menggunakan pendekatan storytelling karena akan menjadi menarik dan banyak yang suka. Jadi dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ketika menggunakan pendekatan storytelling dalam pembelajaran sejarah sangat berpengaruh atau bermanfaat bagi siswa di sekolah. Karena dengan pendekatan storytelling ini dapat memudahkan siswa dalam memahami sejarah, khususnya yang membahas tentang sejarah Lawang Ambo atau rumah candu, dan juga dalam membaca sejarah akan lebih efektif lagi. Selain itu, dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan dapat diketahui bahwa dengan pendekatan storytelling ini dapat membuat siswa lebih aktif lagi dan menjadikan pembelajaran tidak membosankan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran tentang sejarah di sekolah dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan pendekatan storytelling. Selain itu, kita juga lebih tahu lagi mengenai situs-situs sejarah apa saja sih yang ada di Lawang Ambo ini. Kemudian juga dapat diketahui tentang sejarah Lawang Ambo sendiri dan juga Kota Lasem sendiri. Selain itu, juga terdapat beberapa hambatan. Walaupun menemui beberapa hambatan, pemanfaatan situs sejarah Lawang Ambo atau rumah candu ini dinilai sangat efektif dan mempunyai banyak manfaat. Kemudian sarannya, yang pertama ada perlunya meningkatkan kreativitas pengajar dan memilih metode atau pendekatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, situs-situs sejarah yang banyak terdapat di Kota Lasem
dapat dimanfaatkan secara luas dalam pembelajaran sejarah. Dan yang ketiga, ada kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan juga pihak sekolah dalam untuk lebih meningkatkan upaya dalam mengenal situs-situs sejarah yang ada di Lasem, khususnya kepada siswa dan atau generasi muda. Karena memang zaman sekarang ini banyak sekali siswa atau generasi muda yang tidak mengetahui sejarah yang ada di tempat tinggalnya sendiri. Maka dari itu, dengan cara dan dengan metode pendekatan storytelling ini akan memudahkan siswa dalam memahami sejarah lagi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Memancing ikan di Sungai Sula. Ikan nila dipancing dari senja. Salam undur diri dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Dewan Juri saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Andini Anggun Rahmawati. Atas belum ya? Belum ditanya-tanya. Membahas terkait pemanfaatan situs sejarah Lawang Ombo atau Rumah Candu Lasem dalam pembelajaran di sekolah dengan menggunakan pendekatan storytelling. Betul. Atau cerita-cerita ngomong-ngomong. Penjelasan yang sudah cukup komplit juga di dalamnya. Saya sekalian baca materi yang dipaparkan. Namun yang ingin saya tanyakan dalam paparan kali ini, untuk sampelnya sendiri diambil sekitar berapa, Mbak? Maaf, untuk sampling apa? Sampel yang diwawancarai. Oh, saya ambil dua informan. Apa dari dua informan itu udah cukup menguatkan hasil penelitian Mbak sendiri? Menurut saya, ya, karena memang walaupun dari dua informan itu akan tetapi jawabannya sudah memungkinkan untuk digunakan dan untuk memastikan bahwa itu sudah cocok. Karena dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan pendekatan storytelling itu bercerita, dan pasti juga sudah banyak yang tahu bahwa dengan bercerita itu pasti akan jadi lebih seru. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dengan dua informan itu menurut saya juga masih minim sebenarnya, Mbak, karena baru dua. Next kedepannya mungkin jika akan mengadakan penelitian kembali, nanti bisa ditambah lagi sumber informannya dari beberapa umur, beda umur, tidak masalah. Kemudian kan kita juga belum tahu nih, tidak semua opini kan itu kan sama. Nah, ada yang pro, ada yang kontra juga pasti. Yang tadi dipaparkan pastinya yang pro. Nah, di satu sisi kita juga perlu melihat siapa saja sih yang kontra seperti itu. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk memperkuat hasil penelitian Anda sendiri. Jadi nanti bisa digunakan untuk perbandingan seperti itu, Mbak, kamu dari saya. Mohon saya. Baik, terima kasih atas sarannya. Ya, Mbak Andini Anggun Rahmawati, rumahnya mana, Mbak? Sendang Jaya, Pak. Wah, Sendang Jaya. Saya baru ke sana kemarin. Penelitian saudara terkait dengan storytelling yang pemanfaatan situs Lawang Ombo dengan menggunakan pendekatan storytelling ini dalam hasil penelitian yang saudara tulis di halaman 15-16 itu, saudara menulis bahwa pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah Lawang Ombo atau Rumah Candu dengan menggunakan pendekatan storytelling atau bercerita antara storyteller dan audiensnya, yakni dalam hal ini antara guru dan siswa, dinilai guru efektif karena selain bisa menjadikan pembelajaran sejarah tidak monoton. Pertanyaan saya yang pertama, apa itu pembelajaran yang efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran di mana guru dan siswanya itu sama-sama memahami bagaimana caranya enaknya dalam belajar gitu. Jadi bukan hanya guru saja yang menjelaskan materinya saja, namun siswa juga
juga aktif supaya bisa menjelaskan materi di depan. Sehingga antara guru dan siswa itu pembelajarannya lebih efektif dan tidak monoton, tidak membosankan gitu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Dalam konteks penelitian saudara, guru yang menilai pembelajaran itu efektif itu siapa? Baik, itu guru yang ada di sekolahan saya. Boleh disebut namanya? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Baik, itu menurut Burung. Jadi beliau adalah guru bahasa Indonesia yang ada di sekolahan saya di SMK Avisi Ngarasem. Oke. Apakah Anda sudah melakukan wawancara kepada beliau? Nggih. Tadi katanya hanya 2. Iya, saya maksudnya hanya 2 itu yang bagian ini, yang informannya dari yang siswa. Nah, dari gurunya 1, jadi sendiri. Tadi saya kira cuma yang dari siswa, mohon maaf. Di data wawancara kepada guru sudah dicantumkan dalam penelitian? Maaf, belum. Jadi yang di situ cuma saya cantumkan dari yang informan saja. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah beliau, Bu siapa tadi? Burung itu sudah mempraktekkan pembelajaran sejarah menggunakan pembelajaran dengan menggunakan storytelling? Oke, beliau sudah bilang bahwasanya ketika beliau mengajar itu beliau menyuruh salah satu dari siswanya itu untuk maju bercerita ke depan tentang sejarah dulu. Nah, kemudian nanti ada siswa lagi maju lagi, jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, setelah itu baru disimpulkan apa yang terdapat dari cerita dari siswa-siswa tadi. Begitu kurang lebihnya. Oke, baik. Mungkin cukup ya. Dan saran saya tadi terkait dengan data, memang peneliti harus terbuka. Ini datanya dari mana, kemudian bukti bahwa data itu peneliti ambil itu bisa dicantumkan, bisa foto wawancara, bisa transkrip wawancara dan sebagainya. Kalau perlu itu bisa menjadi penguat bahwa saudara itu memang benar-benar melakukan riset yang sangat serius terhadap materi ini, dan ini bisa menjadi penguat kepada pembaca bahwa data-data ini memang benar saudara dapatkan dari sumber, yaitu dengan wawancara, tidak melalui opini ataupun imajinasi saja yang saudara tulis gitu, tapi memang benar-benar. Tapi dalam konteks penelitian kualitatif memang instrumen penelitiannya adalah peneliti gitu. Peneliti punya hak dalam berbagai macam interpretasi. Cuma bagaimana kita bisa mengambil data itu perlu kita sampaikan secara terbuka. Apalagi ini erat kaitannya dengan kesimpulan. Ini erat kaitannya dengan kesimpulan, yaitu pembelajaran menggunakan storytelling itu saudara katakan sebagai pembelajaran yang efektif menurut guru. Nah, ini guru siapa? Ini kan nggak ada di dalam naskah laporan penelitian yang saudara kerjakan. Nah, ini mungkin nanti kita bisa perbaiki ke depannya, dan masa depan Anda masih panjang. Saya waktu SMA seumuran saudara itu belum bisa apa-apa itu soal penelitian, dan saya ketika ada teman-teman saya ikut dulu itu namanya KIR, karya betul ya, ada ekstrakurikulernya. Saya itu nggak tertarik karena dulu saya tertariknya dengan pramuka. Nah, ternyata ketika kuliah, ini sangat berguna ya ternyata untuk ke depan. Saya rasa itu Mbak, semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Oke, terima kasih Mas Asna dan Mbak Ibu atas penjelasan. Oke, setelah ini kita memasuki ke peserta yang terakhir ya. Peserta nomor